just a ball, politiknya juga ball, just a ball, ruang publik just a ball. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di News.pol. Kita masih bicara soal kekerasan kepada perempuan yang ternyata angkanya juga cukup mengejutkan. Tadi sudah disampaikan oleh Komnas Perempuan. Tapi saya ke Mbak Aida terlebih dahulu ya Mbak Aida ya. Tadi mungkin belum sempat terjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Ege. Berapa lama begitu berlangsungnya kejadian itu, kemudian berapa lama juga orang-orang di sekitar Anda itu menahan diri begitu? Sebetulnya sih kalau namanya perdebatan cekcok biasa itu memang sudah beberapa kali, cuman kekerasan yang pernah aku alamin itu memang sudah terjadi sampai 3 kali sampai akhirnya aku memutuskan untuk melaporkan karena kejadian pertama, kedua itu aku nggak lapor ke pihak yang berwajibkan, tapi fatalnya pas yang terakhir itu karena memang sudah banyak sekali kekerasan fisiknya lumayan sampai akhirnya ya dan tidak ada yang membantu juga saat itu karena aku pikir 1, 2 masih kita bisa maafkan gitu loh. Yang ketiga kali sudah fatal sampai aku ngadu sama orang tuaku sendiri dan aku yang orang tuaku sih sebetulnya masih udah tahan dulu sabar masih yang seperti itu cuman aku takutnya setelah yang ketiga kali akan ada yang keempat kali dan ada yang kelima kali gitu. Kurun waktu bulan atau tahun? Beberapa bulan kayaknya. Pernikahan kita baru jalan 6 bulan. Perjalanan 6 bulan baru mau 1 tahun, belum 1 tahun tapi sudah terjadi 3 kali kekerasan dalam 3 bulan. Kalau anak saya waktu dilamar suaminya saya bilang berani sentuh anak saya selesai. Lu harus disentuh, Mbak. Karena sudah menikah. Semua mendengar. Ini. Waduh. Barang itu kewajiban betul. Dalam konteks Oh iya. Saya pikir Tadi kekerasannya hilang. nasihati. Kalau dia nggak bisa dinasihati, laporkan pada saya atau kembalikan. Saya mau ke Mbak. Jangan coba-coba. Saya mau ke Mbak Mariana dulu ya. Saya tertarik tadi dengan kekerasan di masa hubungan pacaran. Ya kan masa hubungan pacaran. Tadi Mbak Rana saya tertarik sekali bahwa seharusnya orang tua juga memberikan pendidikan pada anak perempuannya. Ya kamu nanti dia akan pacar dan anak laki-laki ya kedua anak-anaknya ini. Mbak itu yang dalam masa pacaran itu mengadu ke Komnas Perempuan, apa langsung ke polisi atau ada di antara mereka mengalami itu ya sudah diam aja gitu, pasrah aja? Belum ada payung hukum untuk kekerasan dalam pacaran sehingga kita hanya menerima pengaduan dan kita paling hanya bisa melakukan konseling dengan mitra-mitra rujukan pendampingan korban. Tapi sudah banyak begitu ya yang melaporkan atau mungkin mengadukan terkait dengan mungkin Yang masalah konseling. Atau dari riset yang dilakukan oleh teman-teman di Komnas Perempuan ini ya, menemukan data itu. Pacaran gini kan pasal 5 itu kekerasan dalam rumah tangga tuh fisik, psikis ya, seksual, rumah tangga dan menyangkut istri suami. Sebenarnya kalau memang pacaran orang dianiaya pasal penganiayaan 351 atau 170 sebenarnya. KUHP bisa kena. Karena kan seperti saya aniaya beliau atau aniaya beliau, itu penganiayaan. Sekarang sedang pacaran atau kesini pacaran nggak mungkin kesini. Itu pasti penganiayaan. Tapi seringkali dianggap salah sendiri, Anda suka sama suka tanpa nggak ada. Sekarang penegak hukum nggak bisa nggak suka sama suka. Tapi faktanya ada Pak. Faktanya disalahkan ya perempuannya, salah sendiri suka sama suka. Ya kalau suka boleh, tapi tidak boleh nganiaya. Ya kenyataannya budaya kita masih menyalahkan pasangan yang belum Tadi menikah. sentuh. Oh ya, Baratna. nggak disentuh kok ya. Itu dengan menganiaya kan untuk menganiaya. Gimana, Mbak? Jadi misalnya di Bengkulu tuh ada kasus hubungan dekat laki-laki perempuan, kemudian si perempuannya diperkosa. Bagus sekali pengadilan tinggi di sana kemudian memutuskan hukuman 6 tahun kepada pelaku dan pelakunya kebetulan oknum polisi. Anda bisa baca surat kabar itu ada semua. Nah, tapi banyak orang bilang di sana salah sendiri kenapa dia mau pacaran sama laki-laki itu yang brengsek itu. Jadi banyak pengadilan, ya banyak pengadilan justru menyudutkan korban. Kenapa kamu mau, kamu suka kan? Kamu mau telanjang depan dia kan? Itu berarti dari Kamu masyarakat. mau diapa-apain Itu kan? pernyataan dari masyarakat itu kan? Iya, jadi perlindungannya memang sulit dan Jadi maksudnya mindset lingkungan itu yang harus dirubah gitu loh. Ya, jadi bagaimana mengharapkan masyarakat memberi perhatian yang lebih dalam konteks gender kesetaraan kalau selalu dikatakan Anda kenapa itu kan pacaran kenapa mau gitu. Tapi sekarang kita sampai ke judul yang dibacakan tadi. Kenapa mengadu ke Pak Joko Widodo? siapa yang mengadu? Komnas Perempuan. Iya. Menyampaikan apa sebetulnya ke Bapak Presiden? Karena Presiden Jokowi adalah presiden dan Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Perpres, peraturan presiden yang dikeluarkan oleh Pak Habibie dulu. Jadi bagi kami sebagai lembaga negara HAM
itu pertanggungjawaban kita kepada presiden dan juga presiden siapapun nantinya termasuk Pak Jokowi itu harus tahu siapa Komnas Perempuan, apa mandatnya, di mana wilayah kerjanya, dan juga harus disupport untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sebagai lembaga HAM. Kalian titip itu tadi ya, pasal memiskinkan rakyat itu yang terasa. Enggak, waktu itu Pak Presiden mengatakan apa? Kan belum dilapor, mau. Sudah mengadu. Nanti titipannya buat pertemuan selanjutnya. Tapi sekarang kira-kira apa? Pada bulan Februari waktu itu kami diterima oleh Presiden Jokowi dan kami menyampaikan semua catatan yang masih jadi PR Presiden sebelumnya dan untuk dilaksanakan kepada Presiden yang sekarang. Ada beberapa yang kemudian dia follow up juga, misalnya soal perda-perda diskriminatif yang menghukum cambuk. Tepuk tangan juga dong. Ada juga yang ya, yang menghukum cambuk korban perkosaan. Beliau meminta kepada Mendagri untuk segera bertemu dengan Komnas Perempuan untuk membahas masalah ini. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu dari Mendagri, meskipun Presiden sudah tegas sebetulnya mengatakan tolong ketemu Komnas Perempuan untuk bicara soal ini. Undangannya belum ada nih mungkin. Bukan, kita sampaikan aja Pak Mendagri kalau kebetulan lagi nonton atau stafnya lagi nonton, Presiden janji ke Komnas Perempuan untuk segera diatur mengenai beberapa perda ya yang bertentangan dengan hak-hak perempuan. Ternyata sampai sekarang belum, walaupun mungkin Pak Menteri dan stafnya lagi sibuk pilkada serentak, tapi ini penting juga ya gitu Ada kira-kira. beberapa hal juga yang kami sampaikan, misalnya soal politik Mei 98, ada perkosaan di situ terhadap etnis tertentu dan juga banyak korban keluarga yang terbakar segala macam, dan juga tentang Papua dan banyak hal konflik-konflik yang di masa Orde Baru, masa reformasi itu belum selesai sampai sekarang. Pengadilan HAM, pertemuan dengan Jaksa Agung dan segala macam itu harus menjadi agenda penting Pak Presiden. Well, saya tertarik ke Ibu Aida sekarang. Iya, saya tahu itu. Saya udah tahu, saya udah menduga. Enggak, bukan maksudnya saya tertarik. Hati-hati ibu di rumah. Enggak apa-apa. Jadi, wahai istriku kalau di kau menonton ya. Ini maksudnya tertarik itu adalah setelah ini semua apa terjadi selanjutnya ya kan? Sudah melaporkan ke polisi. Kemudian apakah ada perubahan siapa tahu atau ada dijatuhkan hukuman Ada dan lain kelanjutan sebagainya? kah Gimana? dari Memang yang sudah waktu dilaporkan? itu divonis harusnya kalau memang kasusnya itu dilanjutkan, si suami akan mendapatkan hukuman 5 tahun penjara, karena kan bukan hanya delik aduan saja tapi sudah ke kekerasan fisik juga gitu loh, dan hukumannya itu 5 tahun penjara. Terus akhirnya orang tuaku menasihati aku sendiri gitu loh, maksudnya yang setelah diadukan seperti ini mudah-mudahan ada efek jerat terhadap si suami dan mudah-mudahan istilahnya tidak terjadi lagi. Setidaknya ini dijadikan rem kalau memang dia mau rujuk atau mau minta damai, itu harus ada hitam di atas putih yang kebetulan memang dibuat oleh pengacara aku sendiri gitu loh. Jadi kalau sampai dia melakukan kekerasan lagi itu ada sanksinya yang Diproses nggak perkaranya tuh? Damai waktu itu. Damai waktu Ujungnya itu. damai. Ya, damai. Jadi tidak jadi diproses. Ada delik biasa. Tapi apakah memang ini yang menjadi persoalan juga begitu? Ketika sudah dilaporkan, akhirnya tidak dilanjutkan kembali dan akhirnya tidak pernah terungkap terkait Itu boleh, dengan kasus boleh. Nggak kasus bisa, kekerasan kalau karena tadi perempuan. ada delik biasanya, kalau delik aduan boleh dicabut kapanpun ya sebelum diputus. Tapi kalau delik biasa harus dilanjut perkaranya, tidak boleh dengan damai. Jadi seharusnya kalau ini pembunuhan dilanjut. ada damai cilaka, ada penganiayaan damai cilaka, itulah delik biasa, bukan delik aduan. Kalau delik aduan boleh dicabut. Jadi itu damai. Iya, damai waktu itu. Jadi si pihak keluarga suami juga kan datang kepada kedua orang tua, terus di kantor pengacaraku meminta untuk damai, terus akhirnya karena etikat baik, ya kita memaafkan. Pisah kan setelah itu? Kenapa? Kita sempat pisah dulu beberapa Kok bulan. langsung ke Iya. situ? Intensinya Enggak menarik Mbak, ini biar tahu. Saya kasih tahu ya di acara talk show ini jangan membuat keputusan, Jangan membuat kesimpulan. kesimpulan Enggak sendiri. menanyakan, justru menanyakan. Saya justru sedang Nanti ada hubungannya ke Mbak Mariana juga pertanyaan ini. Bagaimana ya. dengan kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan di rumah tangga? Apakah rumah tangganya jalan terus? Berapa yang berakhir di tengah jalan? Atau yang kemudian mengadu ke polisi, akhirnya damai, tetap lanjut lagi hubungan gitu? Ada keunikan dalam Undang-Undang PKDRT sebetulnya, yaitu adanya pentingnya rehabilitasi terhadap pelaku. Jadi sebetulnya pelaku kekerasan terhadap perempuan itu juga perlu rehabilitasi. di konseling, karena cara berpikir kita dari kecil kan laki-laki boleh melakukan kekerasan karena itu bentuk kemacuan apa. Jadi ini soal budaya sebetulnya yang mindsetnya harus dirubah melalui konseling bahwa itu kekerasan itu apapun tidak boleh dan itu kejahatan gitu. Kita harus mengajarkan pada pelaku itu Contoh-contoh berkali-kali. kekerasannya apa Mbak? Biar
pemirsa juga tahu. Kekerasan ya itu Fisik, psikis itu kan. fisik, verbal, Pukul, bahkan kita teriakan misalnya kamu anjing itu udah verbal. Anjing kamu itu udah verbal. Ini sebagai Itu contoh udah ya, mohon maaf kekerasan, ya, iya, sebagai iya, contoh. Walaupun nunjuknya Oke. ke sini tapi ya, contoh. Sebagai contoh. Saya terima tunjukannya karena ini sebagai contoh. Verbal, Adu, kan? kemudian fisik, bahkan tadi Mbak Psikolog, Sejur psikis, ada juga perkosaan dalam rumah tangga. seksual ya dan ya yang paling banyak tuh awalnya verbal, kemudian psikis sampai fisik. Karena ini Mati. persoalannya ini ya, persoalan perempuan ini kan persoalan kehidupan ya. Iya. Dan rentan ya. Perempuan itu rentan dari sisi budaya, rentan dari sisi perlindungan hukum, rentan dari sisi politik, rentan. Sementara yang menjamin, yang dipercayakan dan yang dituntut menjamin terjadinya kehidupan adalah kaum perempuan. Jadi kalau aku sih tetap menganjurkan supaya mereka yang pernah mengalami ini harus memberi tanda petik rasa syukur dengan belajar dan melindungi yang lain, berbicara dengan yang lain, supaya orang lain itu juga ngerti bagaimana. Karena kita kalau hanya mengharapkan Komnas Perempuan dengan lembaga yang cuma ada satu kantornya di Jakarta ini gitu, itu kita nggak akan selesai. Itu artinya dengan berani jumlah untuk penduduk terbuka kita gitu. seperti Ingin ini. lebih konkret lagi. Ya. Jadi kita perempuan jangan hanya menuntut kuota 30%, ya, baik di DPR maupun DPRD, tapi ini saatnya kuota 30% itu ditunjukkan oleh perempuan yang sudah mewakili kita, gitu ya. Secara kualitas ya. Jadi ada empati di situ, ada keberpihakan dari perempuan-perempuan yang ada di Saya mau DPR, lebih DPRD. konkret lagi nih ya. Jadi dalam konteks pemiskinan Saya tadi. mau lebih konkret Ya. lagi. Yang 30% itu kan tidak masuk ke DPR-nya, Mbak. Iya. Kan itu di pertandingannya Di pertandingan, terjadi. sampai ke Jadi DPR, kita nggak tahu perempuan. Sebab aku juga salah juga kalau kita terlalu menyalahkan perempuan di sana. Karena menurut saya bukan hanya tugas perempuan melindungi perempuan. Para laki-laki yang di DPR itu juga harus Itu melindungi. dengar tuh Mas Effendi. Nggak, saya setuju. Dengar. Saya setuju sekali. Prinsip Nah, feminisme atau prinsip kemerdekaan tapi Mas itu Effendi sangat- setuju kan? Jangan ditarik, diterjemahkan betul, begitu setuju. menarik, seolah-olah urusan kami hanya Nah, urusan itu kami. nggak boleh, Sementara nggak boleh. menghidupi manusia Kami juga. tanggung Jadi jawab feminisme kami. atau prinsip memerdekakan perempuan Nanti itu yang juga harus kalau ada di anaknya udah laki-laki. sarjana Bapak. Ya. Harus ada di laki-laki, sama seperti prinsip kesetaraan terhadap laki-laki harus ada juga di perempuan. ya tapi Mas Effendi setuju kan Mbak Ratna bilang bahwa bukan tugas perempuan aja melindungi perempuan. Setuju. Saya malah bilang sebaliknya juga terjadi. Memerdekakan manusia itu tugas kita bersama. Tapi kalau boleh ke Mbak Mariana ya, melihat bahwa barangkali cerita Mbak Aida berada pada lapisan masyarakat tertentu. Mana yang selama ini sangat rentan tadi ya ketika kita bicara rentan. Apakah misalnya masyarakat bawah ya, Nah, itu terkait- jauh lebih yang miskin Miskin tadi, terkait itu Mbak lebih Ratna. menerima, tidak melawan karena Iya. sudahlah Siapa diderak. ya? Nah, Lagi bela siapa? enggak, saya ingin menanyakan data yang ada. Mengarah kemana? Data yang ada. Kalau orang miskin, orang kelas bawah itu lebih terlihat karena mereka ada budaya apa adanya dan tidak malu, tidak tabu. Justru yang bahaya itu kelas atas, kelas menengah karena mereka sangat tertutup dan di dalam sana terjadi banyak hal yang mengerikan. Jadi sebenarnya kelas apapun itu terjadi kekerasan. Dan celakanya yang kelas atas justru karena tidak diketahui, tidak terlihat, tidak terdengar, Ya. tahu-tahu dia lompat jendela, tahu-tahu dia dibunuh di dalam kamarnya. Sementara yang miskin masih bisa lari dan mengadu pada ibunya atau saudaranya atau teman-temannya gitu. Oke. Jadi Menarik nggak ada kelas, Yang miskin semua justru terjadi. mereka Lebih berani dan tidak pernah malu. Boleh nambah ya. Iya. Jadi kalau dari pengalaman saya, pengalaman advokasi itu kalau yang miskin itu sebenarnya lebih memiliki keterbukaan. Itu tadi Iya, udah iya, dibilang. Dan itu memberi mereka spirit egaliternya itu Kepercayaan. sebenarnya menjadi semacam kekuatan lain, ya. Karena because they talk, mereka nggak Ini malu. membaratkan ada ketidakberdayaan mereka orang miskin itu. Tidak berani melapor atau tidak bisa berbuat. Oh bukan, tapi di dalam lingkungan sendiri membicarakan saja kan itu memberikan Aib. kekuatan. Ya. Orang diam padahal dia menderita itu sudah sebuah penderitaan lain. Ya. Nah dengan dia mau bicara itu udah pertolongan lain gitu. Ya, ya. Dan itu saya pikir yang sangat dimiliki oleh yang
menengah ke bawah yang membuat mereka bisa jadi saling mendukung. Itu lebih tumbuh di bawah daripada di atas. Oke. Kalau di atas Bu mereka Ratna, tertutup. apa yang bisa kita lakukan mungkin sebagai masyarakat yang mungkin masih terkesan takut begitu ya, dan mungkin bagi korban juga masih cenderung untuk malu untuk menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang harus dirubah mindset ini Itu kalau dari menurut saya itu masyarakat? konflik elitis di teman-teman juga, itu nggak perlu lagi. Kayaknya kita udah cukup lama ya mengubah mindset yang seperti itu dengan dialog-dialog, apalagi dengan keterbukaan televisi. Iya. Kita udah ada program-program apa sih ada yang bagus-bagus sebenarnya program perempuan kan. Kalau menurut saya itu udah mendidik perempuan sebenarnya untuk lebih melihat. Contohnya 9 Sri Kandi itu mungkin. Itu lebih Jangan berani bawa maksudnya. situ, nanti aku jadi marah lagi. Oh iya, coba. Salah satu contoh. Wanita. Enggak, bukan. Pria yang bahagia di tengah perempuan. Ya. Apa yang bisa dibagi? Kenapa maksudnya perempuan itu sering mendapatkan kekerasan? Itu karena perempuan ini adalah makhluk yang membingungkan ya. Wow, hati-hati loh ini, hati-hati loh. Serius ini. Ada dua hal yang membuat wanita itu menjadi makhluk yang membingungkan. Yang pertama, wanita kalau lagi marah itu hanya mengeluarkan 2 kata sakti. Ya. Bebas dan terserah. Yang mau makan di mana? Bebas. Kalau makan di sini terserah. Makanya Itu ini kalau lagi lumayan. marah. Kalau lagi marah. Kalau lagi marah, makanya lumayan kalau yang mau punya bisnis restoran, namanya restoran bebas dan restoran terserah. Ini nanti kalau yang lagi pacaran, marahan, yang mau makan di mana? Bebas. Nah, ini restoran bebas. Langsung makan. Jadi sudah bisa menentukan pilihan. Yang kedua, kenapa perempuan ini menjadi makhluk yang membingungkan adalah hobi lelaki itu cuma 3. Yang pertama itu berkumpul bersama teman-temannya. Ya. Yang kedua itu tidur. Yang ketiga itu main game. Hobi perempuan itu cuma 1. Kenapa nggak masuk itu tadi? Hobi perempuan apa satu? Cuma Melakukan 1. kekerasan tuh. Hobi perempuan itu cuma Itu 1. hobi laki-laki kalau udah sampai begini laporannya. Selesaikan dulu. Selesaikan. Ya, selesaikan. Terus. Hobi Sebelum saya perempuan itu closing. cuma 1. Apa? Mengganggu hobi laki-laki. Saya sebagai perempuan juga kadang nggak terima loh. Bener loh. Misalkan Dada nih lagi main game gitu atau lagi main futsal sama teman-teman gitu. Terus yang aku mau main futsal dulu ya. Pasti perempuan marah. Kamu tuh main futsal ya? Terus ketemu sama akunya kapan? Ini pengalaman pribadi, Iya, ini Pak. curhat. Tapi dia gini. nggak konsisten. Iya. Biasanya nggak gitu. Iya. Bener yang pertama tadi. Misalnya saya bilang, saya mau main futsal nih. Paling istri saya bilang, terserah. Tapi sebenarnya ya banyak juga nyambung dari Dadan tadi, banyak juga hal yang bisa dilakukan oleh perempuan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya kan kayak Mbak Ratna dengan Mbak Siti Zuhro kalau lagi jalan di mall gandengan tangan berdua nggak apa-apa ya. Biasa Coba aja. misalnya kalau di mall gandengan tangan tuh Bang Egy sama Pak Asep. Nah ini. Oke, baik. Kita harus akhiri perbincangan kita pada malam hari ini pemirsa. Kesimpulannya adalah Iya. aktif, bantu, laporkan, pantau sama kemerdekaan kesetaraan ya, baik Iya. terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki. Iya, betul. Apapun itu namanya yang dikatakan sebagai kekerasan tidak boleh untuk dilakukan karena itu sudah ada peraturan yang mengikat dan kita harus memperkecil angka yang tadi sudah disampaikan oleh Komnas Perempuan begitu ya, bahwa dalam kurun waktu sekian jam, sekian hari ada berpuluh wanita yang dikenakan pelecehan seksual seperti itu. Mungkin malam hari ini bisa menjadi informasi yang sangat penting untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih untuk semua narasumber saya sudah hadir pada malam hari ini di News.pol. Mbak Aida terima kasih, Pak Asep terima kasih, Bu Siti. Selamat terus berjuang Mariana dan kawan-kawan ya. Berjuang. Ibu Ratna terima kasih sekali dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan komentar di kami di www.ayustvmobile.com. Kita ketemu lagi di News.pol hari Rabu malam. Senada cinta bersemi di antara kita, menyadang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian pas aku rasakan jiwa. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Bersama dirimu terbebas setelah sudah menyentuh sanubari tak semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinlah segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Terlambat untuk
bisa terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinlah segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa.